Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan sore kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai dunia pertanian, ya, yang dimana pembahasan kali ini kita membahas mengenai tentang tanah, yang lebih spesifiknya nanti kita membahas mengenai tentang mikroba tanah. Jadi kan kawan, pada dasarnya tanah itu kan ada yang mempengaruhi kesuburan tanah, yang dimana terdiri dari sifat fisik tanah, kimiawi tanah, dan biologi tanah. Dan pada biologi tanah tersebut pastinya ada berbagai macam mikroorganisme, mulai dari bakteri, jamur, dan virus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi mikroba. Pastinya sebelum ke pembahasan kita bicara sebentar tentang mikroba. Jadi kan kawan, mikroba ini pada dasarnya di dalam tanah lah sangat membantu, ya, dalam proses penyediaan unsur hara bagi tanaman. Yang dimana mikroba bermacam-macam sekali jenisnya dan fungsinya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang petani dalam praktek di lapangan kita perlu menjaga mikroba tersebut, ya, agar bisa mengoptimalisasi, ya, dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman yang kita budidayakan. Karena kalau kita hanya mengandalkan pupuk saja, biasanya biaya produksi mahal. Tapi dengan adanya penambahan mikroba pada tanah yang kita budidayakan, insya Allah penekanan pemberian pupuk itu bisa dikurangi, ya, sehingga biaya produksi bisa lebih sedikit, ya. Itulah kelebihan kita menggunakan mikroba pada tanah untuk fungsi penyuburan bagi tanah ataupun untuk tanaman yang kita budidayakan. Nah, oleh sebab itu agar tanah kita tersubur, otomatis kita perlu namanya menjaga mikroba tersebut. Nah, menjaga mikroba tersebut ada berbagai macam hal yang perlu harus dijaga untuk mikroba yang ada pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk hal yang diperhatikan untuk menjaga mikroba, yaitu adalah suhu, ya. Jadi suhu pada tanah itu pastikan suhunya suhu yang optimal bagi mikroba, yang dimana suhu tersebut haruslah suhu yang kondisinya tidak panas, ya kan kawan, ataupun tanahnya tidak kering lah, semacam itu. Pastikan suhunya adalah suhu yang normal lah, ya, semacam itu, tidak panas sekali juga tidak dingin sekali. Tapi ya ini kembali lagi tergantung dari kondisi lingkungan kawan-kawan, ya, pastinya suhunya mengikuti kondisi lingkungan kawan-kawan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu adalah untuk menjaga mikroba agar tetap berada di tanah adalah oksigen. Nah, oksigen ini salah satu hal yang perlu diperhatikan, ya. Oksigen tersebut pastinya nanti akan menjadikan tanah yang terdapat mikrobanya tersebut bisa hidup dan berkembang, karena ada yang mikroba yang membutuhkan oksigen, ada juga yang tidak membutuhkan, ya. Pastinya ya yang jelas perlulah oksigen tersebut agar mikroba tetap terjaga. Dan pastinya ini untuk menjaga oksigen tersebut kita perlu namanya sifat fisik tanah yang sesuai untuk sirkulasi udara keluar masuk yang ada pada tanah. Lalu yang berikutnya yaitu adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini lagi-lagi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nanti kelembapan ini kaitannya bisa dengan suhu kan kawan, ya, dimana kelembapan tersebut itu biasanya mikroba menginginkan kondisi yang lembab, tidak terlalu kelembapannya itu tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu tinggi. Tapi pada dasarnya kembali lagi kita disesuaikan dengan teknik budidayanya, ya. Kalau padi ya pastinya menginginkan kondisi yang banyak airnya, kan. Tetapi kalau yang ini kan kawan, untuk tanaman cabai semacam ini kondisinya yang penting media tanamnya lembab, itu mikroba bisa tumbuh dan berkembang. Karena biasanya kelembapan itu disertai dengan air, ya, yang dimana air ini adalah salah satu komponen penting
dalam untuk tanaman itu sendiri dan juga untuk proses metabolisme dari mikroba tersebut. Lalu selanjutnya yaitu adalah kemasaman tanah. Kemasaman tanah itu juga perlu kita perhatikan ya, karena selain nanti mempengaruhi unsur hara atau zat-zat cairan kimia yang terikat pada tanaman, kemasaman tanah juga mempengaruhi laju tumbuh dan perkembangan dari si mikrobanya, yang dimana mikroba tersebut menginginkan kondisinya yang normal ya kan kawan. Dengan kondisi yang normal itu pastinya mikroba pertumbuhan dan perkembangannya bisa cepat dan berbagai macam jenis mikroba itu bisa tumbuh ya dengan kondisi yang normal, pH normal. Kawan-kawan bisa cek ya, pH normal itu biasanya di antara 6,5 sampai 7 lah, kurang lebih semacam itu. Itu yang saya ketahui. Lalu selanjutnya yaitu selain kemasaman tanah, juga mikroba membutuhkan ada bahan organik. Nah, bahan organik inilah menjadi salah satu bahan yang perlu disediakan di lahan kawan-kawan ya, untuk menjadi makanan dari mikroba-mikroba yang ada di tanah semacam itu ya, karena bahan organik ini nantinya menjadi makanan dan diuraikan oleh mikroba untuk menjadi unsur hara yang siap untuk disediakan bagi tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Jadi mikroba itu ya untuk mengurai bahan organik tersebut ya, untuk menjadi makanan dan menghasilkan unsur hara itu perlu bahan organik. Lalu yang kedua yaitu adalah kelembapan, agar mereka kondisi suhu dan metabolismenya berjalan dengan bagus ya, suhunya juga dipastikan bagus, serta oksigen ya semacam itu. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ya, agar metabolisme mikroba bisa berjalan dengan bagus, berkembang dengan bagus, bahkan pertumbuhannya juga bagus pula dan tersedia pada tanah semacam itu. Nah, oleh sebab itu untuk para petani ya yang menginginkan mikrobanya berada di tanah itu cukup sederhana saja ya. Teknik budidayanya tetap, hanya saja ini yang menjadi perhatian adalah dalam membudidayakan tanaman perlu kan tambahi dengan bahan-bahan organik ya, agar mikroba tetap berada di situ. Gampangannya lah seperti itulah kan kawan ya. Jadi kami selama membudidayakan tanaman itu untuk menjaga mikroba, kami tidak perlu susah-susah ya, tetap melakukan pengolahan lahan, pembentukan lahan dan lain sebagainya. Hanya saja kita tambahkan dengan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang dan seresah-seresah tanaman ya, kalau kami semacam itu, karena bahan-bahan organik tersebut biasanya juga bisa memperbaiki sifat kimia maupun biologi tanah itu sendiri semacam itu kawan-kawan. Dan bahan organik tersebut juga bisa menjaga ya tanah ya dalam kondisi yang sesuai suhunya, sesuai kelembapannya, dan sesuai ketersediaan airnya, bahkan sirkulasi udaranya yang berada di tanah semacam itu kan kawan. Itu sangat-sangatlah sesuai ya, sesuai bagi tanamannya juga sesuai bagi mikroorganismenya. Jadi dalam fakta di lapangan, banyak lahan yang sudah terbukti menggunakan bahan-bahan organik, tanahnya semakin lama semakin subur. Nah, itu karena kesesuaian tersebutlah yang menjadikan mikroba tetap berada pada lahan budidaya tersebut kan kawan. Dan bukti sudah jelas ya kan kawan, panen selalu meningkat ya, penggunaan lahannya bisa berkali-kali semacam itu kan kawan. Itulah menandakan kesuburannya semakin lama semakin membaik dan semakin subur. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan informasi serta kan bisa mengambil hikmah yang kita sampaikan videonya, manfaat yang kita sampaikan. Dan jika ada kekurangan dalam penyampaian kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat para petani Indonesia.